edisi ngaji kitab Tauhid. Silahkan yang punya bukunya buka halaman 37 ya. Halaman terakhir kita membahas, kalau saya tidak salah, halaman 35. Apa makna dibalik lafal tauhid? Huruf ta, waw, ya, ha, ya, dan dal. Betul? Oke, kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 37 kitab tauhid. Di edisi kitab tauhid saya minta bantuan nih dibaca nih. Siapa kira-kira yang berkenan? Nanti setelah dibaca, saya jelaskan. Baiklah, jika demikian, apa sebenarnya fungsi belajar tauhid? Ya. Mempelajari ilmu tauhid memiliki banyak keutamaan dalam kehidupan seorang muslim. Antara lain, 1. Selain ilmu fikih atau tasawuf, ilmu tauhid merupakan satu di antara 3 disiplin ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim yang paham. 3 ilmu ini disebut ilmu fardhu ain atau fundamental Islamic knowledge. Pertanyaan ini berdasarkan hadis Jibril yang bertanya kepada Nabi SAW mengenai Islam, iman, dan ihsan. Dengan demikian, mempelajari ilmu tauhid adalah bagian dari ekspresi kita untuk menghayati agama lebih dalam dan menjalankan kewajiban sebagai muslim mukallaf. Baik. Paham. Ibu-ibu, yang pertama, apa fungsi kita belajar ilmu tauhid? Yang pertama, karena ilmu tauhid ini satu di antara 3 disiplin ilmu yang memang mesti kita pelajari. Namanya ilmu fardu ain. Ada ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Mana dalilnya? Dalilnya ada dalam hadis Jibril. Apa itu hadis Jibril? Hadis Jibril adalah nama lain dari hadis yang populer kita dengar, di mana malaikat Jibril ya menyamar menjadi seorang laki-laki yang berambut hitam dan menggunakan pakaian putih, masuk ke majelis Rasulullah dan kemudian berhadap-hadapan dengan Nabi, dan dia mengatakan, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Ajarkan saya apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Hadisnya udah kita baca di awal pertemuan dan ada di buku ini sebagai pembukaan waktu itu. Benar? Ada hadisnya di mana malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad. Dan ada di pelajaran hadis Arba'in Nawawi, ketika malaikat Jibril bertanya apa itu Islam, Islam itu bicara tentang kaifiyatul ibadah, tata cara ibadah. Jadinya fikih. Di fikih kita belajar sholat, zakat, haji, dan lain-lain. Yang kedua, malaikat Jibril bertanya tentang iman. Iman itu berbicara tentang keyakinan, tauhid. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, qada dan qadar, dan lain-lain. Yang terakhir, Jibril bertanya tentang ihsan. Nah, ihsan itu dijawab oleh Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu lebih dalam lagi, yaitu berbicara tentang spiritualitas. Kalau fikih bicara tentang cara beribadah, tauhid berbicara tentang siapa yang kita ibadahi, dan ihsan atau akhlak atau tasawuf itu berbicara tentang bagaimana agar ibadah kita itu lempeng, presisi, lurus, hanya untuk Allah. Nah, baik. Jadi kenapa kita mesti belajar tauhid? Iya, karena hadis tadi seolah-olah Jibril memberi kita isyarat bahwa ada 3 ilmu yang mesti kita pelajari: tauhid, fikih, dan tasawuf. Jibril saja bertanya kepada Nabi, ajarkan saya tentang iman. Artinya kasih saya tahu tentang apa itu iman kepada Allah.
Dan ketika kita nanya apa itu iman kepada Allah, iman kepada Nabi, adanya di ilmu tauhid bukan di fikih. Jadi belajar ilmu tauhid hukumnya wajib. Ada ayat dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ada ulama tafsir namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat Nabi yang Nabi mendoakan dia, Bu. Kata Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan orang ini pemahaman agama yang mendalam. Beri dia pemahaman agama yang mendalam dan beri dia pemahaman tentang Quran. Nah, kata Ibnu Abbas, makna ayat tadi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, makna ayat tadi adalah tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Makna menyembahku adalah liya'rifuni, mengenalku. Dan orang tidak mungkin mengenal Allah, dan orang tidak mungkin bisa menyembah Allah kalau dia tidak kenal. Nah, ilmu mengenal Allah namanya ilmu tauhid. Fahim tuh? Oke, sekarang lanjut yang kedua. Kenapa kita mesti belajar ilmu tauhid? Apa fungsinya? Silahkan. Mereka yang mempelajarinya mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan prinsip keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Imran ayat 18. Perhatikan ayat di atas. Allah menyandingkan persaksian tauhid atau syahadah manusia dan para malaikat dan Ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Allah bilang tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan selain diriku, kata Allah. Nah, bukan hanya Allah yang menyatakan dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya, pun juga yang menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah juga wal malaikah, para malaikat. Semua malaikat bersaksi tidak ada Tuhan selainmu ya Allah. Siapa lagi selain malaikat? Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang diberi ilmu. Wa ulul ilm, mereka juga mengatakan, oh ternyata setelah saya belajar, saya baru sampai pada satu pemahaman dan kesadaran bahwa ternyata tidak ada Tuhan selain Allah. Mereka disebut ulul ilm, orang yang punya ilmu. Nah, berarti bayangkan ibu-ibu, Allah menyandingkan kata-kata ulul ilmi apa artinya? Pemilik ilmu. Allah menyandingkan kata-kata si pemilik ilmu dengan para malaikat dalam satu ayat. Berarti manusia yang sejajar dengan malaikat kedudukannya adalah mereka yang mengenal Allah, punya ilmu, dan ilmu mereka membuat mereka mengenal Allah, yaitu mereka yang belajar tauhid. Sehingga mereka bersyahadah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mereka disebut ulul ilmi, pemilik ilmu. Dan Allah menyandingkan kata pemilik ilmu dengan malaikat dalam satu ayat. Padahal kan level kita berbeda sama malaikat, betul nggak? Tetapi Allah menyandingkan orang yang belajar tentang Allah dengan kedudukan malaikat dalam satu ayat. Menunjukkan apa? Kemuliaan. Berarti orang yang belajar tentang Allah, ingin mengenal Allah, itu orang-orang yang mulia sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Paham ibu-ibu? Baik. Yang ketiga, kenapa kita mesti belajar tauhid? ilmu tauhid membantu kita beralih dari takdir buta mengikuti ajaran tanpa pemahaman yang matang menjadi nazar, yaitu memahami. Dengan demikian, ilmu tauhid juga mengubah kita dari sekadar tahu tentang Allah menjadi mengenalnya secara mendalam. Terkait ini Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah.
Surat Muhammad ayat 19. Salah satu pesan ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk memahami sifat ketunggalan Allah SWT. Dalam ilmu tauhid, sifat tersebut disebut wahdaniyah. Jika demikian, maka kita juga dituntut oleh ayat tersebut untuk memahami sifat Allah yang lainnya seperti qudrah, iradah, dan seterusnya. Nah, cukup dulu. Lihat ibu-ibu, Quran surah Muhammad ayat 19 yang dibacakan tadi. Kenapa kita mesti belajar tauhid? Ya, kita mesti belajar tauhid supaya keimanan kita itu naik level. Dari sekedar tahu menjadi kenal, dari sekedar ikut-ikutan taklid menjadi nazar. Nun dha ra. Ya, nazar. Nazar artinya beragama tapi tidak ikut-ikutan karena dia faham. Jadi dengan kita belajar tauhid, keimanan kita naik level dari semula berislam karena ikut-ikutan menjadi berislam karena sadar dan faham. Kenapa kamu Islam? Ya, Islam saya KTP. Kenapa kamu Islam? Saya belajar dan saya sadar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu namanya nazar. Ya. Mana yang lebih tinggi levelnya, taklid apa nazar? Nazar. Kalau taklid ikut-ikutan, Bu. Iya, kalau yang diikut benar. Kalau yang diikut salah, ibu nyungsep. Tapi kalau nazar, ibu faham. Karena ibu faham, begitu ada yang mau nyungsepin, ibu nggak ikut nyungsep. Dalam tradisi Islam, untuk beriman kepada Allah itu mestinya tidak boleh ikut-ikutan kalau dia punya akal yang sehat, kecuali memang diajak mikir nggak bisa, ya sudah taklid saja. Tapi kalau masih bisa diajak mikir, nggak boleh ikut-ikutan. Dan itu argo pahalanya beda dengan yang ikut-ikutan. Beda. Islam tidak mengenal istilah fedeisme. Ada istilah namanya fedeisme. Fedeisme artinya beragama secara dogmatis. Tidak boleh tanya kenapa, nggak boleh. Jalanin aja. Dalam Islam boleh. Kita bertanya, kenapa saya harus beriman sama Allah? Kenapa Allah Tuhan saya kok tidak yang lain? Itu boleh bertanya. Di tauhid itu kemudian dibahas. Apa dalilnya? Al-Quran surah Muhammad ayat 19. Fa'lam. Fa'lam artinya berilmulah, ketahuilah. Itu arti fa'lam. Berarti kita disuruh berilmu tentang Allah. Karena ayat itu nyuruh, fa'lam, ketahuilah, berilmulah tentang bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti apa kesimpulannya ibu-ibu? Untuk menyadari bahwa nggak ada Tuhan selain Allah itu kudu pakai ilmu, bukan sekedar ikut-ikutan. Ketika ditanya, apakah kamu yakin tidak ada Tuhan selain Allah? Yakin, Pak. Coba uraikan keyakinanmu. Apa maksud tidak ada Tuhan selain Allah? Apa ya? Pokoknya begitu aja. Fa'lam, mesti tahu. Fa'lam artinya apa? Ketahuilah, berilmulah. Fa'lam. Ya. Ini kata perintah, Bu. Imperatif mood, kata perintah. Ini kata perintah dari Tuhan. Kamu harus tahu, kira-kira begitu. Seakar katakan dengan ilmu. Jadi berilmulah tentang tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, tidak ada Tuhan selain Allah itu dalam ilmu tauhid namanya wahdaniyah. Kita sering bilang tuh, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadi qiyamuhu binaf Nah, apa arti wahdaniyah? Bahwa Allah itu esa. Esa tidak terbagi dan tidak berbilang. Itu esa. Berarti ayat ini nyuruh kita untuk memahami bahwa Allah itu la ilaha illallah, esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dalam ilmu tauhid namanya wahdaniyah. Berarti kita juga disuruh untuk memahami Allah bukan hanya dari sisi wahdaniyah, tapi dari sisi wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu biyamsi,
qudrah, iradah, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Tapi kan tidak mungkin disebut satu-satu ini. Iya. Nanti terlalu tebal Al-Quran. Ini sampel aja. Kata perintah ini sampel. Fahami bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Paham ibu-ibu? Mudah-mudahan bisa difahami ya. Nah, lanjutkan. Sementara dalam ayat yang lain, Al-Quran mengklaim bahwa tidak akan pernah sama antara orang yang faham dengan orang yang tidak faham. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Surat Az-Zumar ayat 9. Dengan demikian, meski ulama usul berbeda pendapat terkait sah tidaknya iman seseorang yang mukallid atau membebet, tetapi mereka sepakat bahwa iman seorang yang nazar atau berdasarkan pemahaman lebih utama daripada yang sekedar taklid atau tanpa pemahaman. Baik, terima kasih. Tadi kan kita disuruh agar kita beriman sama Allah itu supaya berimannya itu bil ilm, dengan ilmu. Ayatnya adalah Quran surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Oke. Berilmulah tentang Allah, berilmulah tentang tidak ada Tuhan selain Allah. Oke. Nah, dalam ayat yang lain, Bu, orang yang berilmu itu kagak sama yang kagak berilmu. Mesti yang berilmu pahalanya lebih gede. Ibu sholat pakai ilmu dengan sholat ikut-ikutan, mana yang lebih gede pahalanya? Iya, yang pakai ilmu. Ibu masak pakai ilmu sama kagak pakai ilmu, mana yang enak, Bu? Pakai ilmu. Iya. Bahkan ada seninya, Bu. Seni mendelivery makanan. Ada seninya. Bukan cuma osang-oseng. Ada gramasinya, ada ilmunya. Lah kalau masak aja pakai ilmu, masa Tuhan nggak pakai ilmu? Iya. Kita mau masak aja ada sekolahnya. Ini mau kenal Tuhan, masa nggak ada ilmunya? Mesti ada ilmunya. Apa kata Al-Quran? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah orang yang tahu sama dengan orang yang kagak tahu? Enggak. Ini pertanyaan litaubih. Ya, maknanya litaubih. Apa arti litaubih? Untuk mengejek orang yang kagak tahu, untuk nyindir nih sebenarnya. Katakanlah Nabi, apakah orang yang tahu sama dengan yang nggak tahu? Bukan berarti Allah nggak tahu jawabannya. Allah nggak tahu, nggak perlu nanya juga. Ini pertanyaan untuk ngeledek. Nggak sama kali gitu. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ya, beda. Orang yang punya ilmu itu beda, ya. Mereka disebut ulul albab. Ya, albab itu diambil dari kata lub. Lub itu artinya ini, Bu. Ibu kalau makan kelepon ada dalemannya, Bu. Apa tuh, Bu, namanya? Bahasa Arabnya lub. Ibu kalau makan apa lagi? Onde-onde, ada nggak dalamannya? Apa dalamannya? Hah? Bahasa Arabnya lub. Nah, Bu, lub itu artinya apa? Inti. Orang yang berakal menggunakan akalnya itu disebut ulul albab. Kenapa? Coba, kenapa? Kenapa orang yang tahu itu disebut ulul albab? Jadi begini, apa yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain? Manusia bisa berpikir. Manusia bisa berpikir, makhluk lain tidak bisa berpikir. Mereka pakai insting. Hewan itu pakai insting, ya, tapi tidak punya logika, tidak punya nalar, tidak punya akal.
Ya, tidak punya akal. Betapa beliau itu bisa ngikutin orang ngomong, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Coba tanya, apa makna salam? Dia nggak bisa jawab. Dia cuma membebek, membeo. Ya, taklid. Itu taklid. Fedeisme. Tapi kalau manusia ditanya, ya apa itu salam? Dia mesti bisa ngejawab. Kenapa harus salam? Dia bisa ngejawab. Apalagi salam tempel. Makin bisa. Jadi yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain akal. Berarti inti dalam tubuh manusia itu apa? Akal. Nah, inti dalam bahasa Arab namanya lub. Jamaknya lub itu jamaknya adalah albab. Jadi orang-orang yang menggunakan apa? Menggunakan organ tubuhnya yang paling inti yaitu akal, menggunakan nalarnya untuk berpikir, itu disebut ulul albab. Orang yang punya akal, yang makhluk Allah yang lain kagak punya. Paham gak sampai sini, Bu? Masya Allah. Nah, ulama beda pendapat apakah keimanan orang yang ikut-ikutan itu diterima atau enggak. Ada ulama yang ketat, Bu. Dia bilang orang yang imannya taklid nggak diterima. Jadi ketat sekali, ketat sekali. Meskipun ada yang longgar, diterima. Kalau dia tidak mampu berpikir, diterima. Jadi ulama beda pendapat. Tetapi meskipun mereka berbeda pendapat apakah orang yang ikut-ikutan itu diterima atau tidak, tetapi mereka tidak berbeda pendapat tentang bahwa orang yang imannya nazar bukan ikut-ikutan itu lebih utama daripada yang ikut-ikutan. Sekarang kenapa kita belajar ilmu tauhid, diskusi tentang ilmu tauhid, supaya kita naik kelas dari yang ikut-ikutan menjadi faham, namanya nazar. Paham sampai sini, Bu? Oke. Yang keempat, kenapa kita mesti belajar tauhid? Dengan mempelajari tauhid, kualitas syahadat atau persaksian kita meningkat dari sekedar sah menjadi sempurna. Ini berarti kita tidak hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi juga memahami makna dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang kuat tentang tauhid sangat penting untuk memastikan bahwa ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Tanpa tauhid yang benar, ibadah atau penyembahan kita bisa menjadi sia-sia. Terkait ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka menyembunyikan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Surat Al-An'am ayat 18. Oke, nah cukup dulu. Jadi kenapa kita mesti belajar tauhid? Supaya kita naik kelas agar keimanan kita itu dari taklid menjadi nazar, dari yang ikut-ikutan menjadi faham, gitu kan? Nah, berikutnya kenapa kita mesti belajar tauhid? Supaya kualitas syahadah kita, persaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu bisa naik kelas, naik level dari sekedar sah menjadi sempurna. Orang kalau masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sah belum? Sah. Tetapi di atas sah ada lagi, yaitu sempurna. Apa syarat-syarat sah itu? Nanti ada halaman 44. Tapi kita lanjut dulu. Kenapa kita mesti belajar tauhid? Nomor 5. Pemahaman yang kuat tentang tauhid itu sangat penting, ya. Tanpa tauhid yang benar, ibadah kita jadi sia-sia, Bu. Jadi orang yang tidak punya tauhid, dia menyekutukan Allah, dia syirik, tidak diterima amalnya. Ada orang yang bukan Islam tapi dermawan, kira-kira diterima nggak amalnya? Ya. Dia bukan muslim, dia tidak punya tauhid, dia tidak mengesahkan Allah, tetapi sama orang baik, diterima tidak amalnya? Dia dapat efek kebaikan di dunia, tapi argo akhiratnya nggak jalan.
Karena premi untuk dapat argo akhirat, dia mesti bersyahadah, masuk Islam. Tapi dia dapat keuntungan dunia karena dia baik, tetangganya ikut baik, orang ikut seneng, ya. Kalau dia susah orang bantu, karena begitu juga dia sama orang. Tapi dia nggak dapat argo akhiratnya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Al-An'am ayat 88. Orang yang menyekutukan Allah, betapapun dia beramal, banyak amalnya, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Mereka amal-amal yang mereka lakukan itu lenyap, tidak dihitung. Lahabita amaluhum. Jadi beruntunglah ibu-ibu kita ini diberi hidayah oleh Allah, ya, beragama Islam, karena dengan keimanan itu membuat ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat orang ibadahnya diterima, dia mesti punya tauhid. Dia mesti masuk Islam. Nah, setelah orang sudah masuk Islam, setelah orang udah masuk Islam, meskipun dia udah bertauhid, tauhidnya kudu di-upgrade dari sah menjadi sempurna. Karena ada orang yang udah masuk Islam tapi tauhidnya belum bulat, belum lempeng. Dia mungkin tidak melakukan syirik yang gede, tapi juga bisa melakukan syirik yang kecil. Apa syirik yang kecil? Riya. Mana ayatnya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ada orang yang salat, An-Nisa ayat 142 mengatakan, ada orang yang salat tapi ketika salat itu kusala. Mereka salat dalam keadaan seada-adanya, dalam keadaan enggak semangat. Ya. Kenapa? Karena yura'unan nas. Mereka sebenarnya sholat itu bukan buat Allah, tapi karena ingin dilihat manusia. Kalau yang ngelihat banyak, dia semangat. Kalau yang ngelihat dikit, dia kagak semangat. Sebenarnya kata Al-Quran, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu tidak mengingat Allah. Kalaupun mengingat Allah, dikit banget. Dikit banget. Nah, itu mereka disebut yura'unan nas. Apa yura'unan nas? Orang yang riya, butuh dilihat orang. Nah, orang yang kayak begini dikecam sama Al-Quran. Sekarang, kenapa orang jadi riya? Itu pertanyaannya. Karena tauhidnya tidak bulat. Ya kan? Kenapa orang jadi riya? Riya apa artinya? Beribadah ingin dinilai makhluk. Kenapa orang bisa kayak begitu, Bu? Karena tauhidnya nggak bulat. Kalau tauhidnya bulat, dia sampai pada satu kesadaran bahwa ternyata hanya Allah yang ada dan hanya Allah yang menilai. Nah, kalau dia punya kesadaran itu, dia tidak butuh penilaian makhluk. Karena makhluk hakikatnya tidak ada. Kita ini cuma bayang-bayang saja ini. Yang ada hanya Allah. Jadi manusia tidak butuh. Kita tidak butuh penilaian bayang-bayang. Kalau ibu jalan lihat ada air genangan, ternyata fata morgana, ya, palsu, ilusi optik. Jadi kita tidak butuh penilaian orang. Toh sebenarnya ibu saya tidak ada. Yang ada siapa? Allah. Oh, itu kan kesadaran yang mahal itu. Jadi orang yang punya tauhid, dia tidak mungkin riya, tidak mungkin. Itu pentingnya kita belajar tauhid. Ayat yang pertama yang dibaca tadi, Al-An'am 88, itu mengkritik orang yang melakukan syirik besar, menyekutukan Allah, tidak beriman sama Allah. Sementara ayat yang kedua, ya, itu mengkritik orang yang melakukan syirik kecil. Ya. Sebenarnya tidak cocok terjemahan syirik besar dan syirik kecil. Namanya syirik sama-sama besar. Barangkali terjemahan yang pas adalah yang menyekutukan Allah itu, yang orang kafir itu disebut dengan syirik jaliyah, nyata. Emang nyata dia kafir.
Sementara orang yang riya itu juga syirik, tapi disebut khafiyah. Syiriknya nggak kelihatan, samar, sembunyi-sembunyi. Dikira nggak syirik, ternyata ketika dibongkar-bongkar, oh syirik. Kenapa orang yang riya disebut syirik? Karena dia tidak butuh Allah, yang dia butuh penilaian orang. Makanya disebut syirik. Ya, kenapa orang yang riya itu disebut syirik? Karena dia tidak butuh Allah, yang dia butuh penilaian orang. Nah, Allah nggak suka kalau diselingkuhi. Bukan cuma ibu-ibu doang. Menduakan Tuhan. Allah nggak suka. Kan tadi ada ayatnya. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Dia, Allah. Ternyata ketika kita sholat, kita nyembah atas nama Dia, tapi untuk selain Dia. Itu sama seperti ibu dilamar oleh laki-laki, tetapi laki-laki itu bawa pacar. Dia ingin mengatakan bahwa aku ibadah hanya untukmu, bukan karena surga dan neraka. Kalau niatku karena surga, jangan kasih surga. Kalau karena takut neraka, masukin aku ke nerakamu. Coba itu, Bu. Itu babnya bab cinta, bukan minta neraka, bukan. Sama kayak ibu digombal sama suami tadi. Paham, Bu? Alhamdulillah. Lah ini kan kalau nggak dijelasin sama guru bisa salah paham. Oh iya ya katanya. Oh berarti, nah itu bisa salah paham. Jadinya fitnah. Yang keenam, lanjutkan. Kenapa kita mesti belajar ilmu tauhid? Ilmu tauhid berfungsi sebagai perisai yang melindungi kita dari syirik, baik yang besar maupun yang halus. Dengan memahami keesaan Allah, kita lebih mampu menghindari praktik-praktik dan asumsi-asumsi. Jadi, kenapa kita mesti belajar tauhid? Karena ilmu tauhid adalah perisai yang bisa melindungi kita dari syirik, baik syirik yang tampak maupun yang halus. Dengan memahami keesaan Allah, kita lebih mampu menghindari praktik-praktik dan asumsi-asumsi yang dapat menyekutukan Allah. Seorang syekh ditanya, namanya Syekh Zunnunil Misri, ya Syekh, ma akhfal hijab wa asyadduhu, apa yang menjadi penghalang terbesar antara saya dengan Tuhan? Apa penghalang yang lebih besar, yang paling besar? Apa jawaban Syekh itu? Ru'yatun nafas. Ya. Jawaban dia adalah dirimu sendiri. Setelah kita berhasil melawan setan, melawan iblis, ngelawan siapa? Habis itu diri sendiri. Saya sering tanya, mana yang lebih bahaya? Musuh dari luar apa musuh dari dalam? Ya, ada yang lebih bahaya. Ya, musuh dari dalam lebih bahaya. Yang lebih bahaya lagi adalah musuh dari dalam yang kerjasama sama yang di luar. Nah, musuh yang dari luar namanya iblis. Musuh yang dari dalam namanya al-hawa. Al-hawa. Iblis bisikannya namanya waswasah. Mungkin dari sini istilah bahasa Inggris itu ya, whisper. Membisik-bisiki itu. Whisper. Ya. Whisper, waswasah. Nah, yang dari dalam bisikannya namanya al-hawa, nama bisikannya al-hawajis. Kecil tapi senjatanya luar biasa. Nah, si hawa ini kalau ketempelan sama si nafsu, namanya hawa nafsu. Jadi nafsu sama si hawa beda, Bu. Nafsu mah nafsu, hawa mah hawa. Nafsu itu netral, bisa hitam bisa putih. Nafsu itu ketika dia berteman sama fitrah, dia jadi nafsu mutmainnah, orang baik. Tapi begitu ketempelan sama si hawa, namanya nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah,
nafsu sayyi'ah, nafsu bahimiyah, nafsu syaitaniyah. Orang menyebutnya hawa nafsu. Kenapa disebut hawa nafsu? Karena si nafsu ketempelan sama si hawa. Maksudnya iya, didorong sama dorongan yang kagak baik, namanya hawa nafsu. Nah, orang mengira yang namanya nafsu itu jahat. Tidak. Ini mah nafsuan orangnya. Enggak, tidak semua nafsu itu jahat. Nafsu netral, bisa putih, bisa hitam. Kapan dia bisa hitam? Ketempelan sama si hawa. Si hawa ini rada-rada nih. Tapi kalau dia ketempelan sama akal, sama ruh, sama iman, sama fitrah, dia jadi orang baik. Si hawa, si nafsu kita ini. Paham? Sampai sini? Bu? Paham, Bu? Ya, Masya Allah. Hawa pasti negatif. Hawa itu dorongan yang rendah. Ya, itu yang nggak baik. Namanya hawa. Nah, setiap hari kan kita berperang dengan itu, dorongan-dorongan itu. Nah, ilmu tauhid melindungi kita dari dorongan-dorongan semacam itu. Salah satunya. Yang terakhir, kenapa kita mesti belajar ilmu tauhid? Yang ketujuh, dengan pemahaman yang kuat tentang tauhid, kita dapat lebih yakin mempersiapkan hidup dan mati dalam keadaan Islam. Sehingga pada tahap selanjutnya, hal ini dapat memberikan ketenangan dan keyakinan bahwa kita berada di jalan yang benar. Terkait ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ala inna awliya Allah ila khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Masya Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya Rabb. Ingatlah para kekasih Allah itu atau wali, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Surat Yunus ayat 62 sampai 60. Masya Allah, cukup dulu. Ini ada dalilnya semua nih. Bu, kenapa kita mesti belajar tauhid? Supaya hidup kita enak, mati kita enak. Jangan sampai udah hidup kita kagak enak, mati kita juga kagak enak. Ada mati yang enak. Masa mau mati yang kagak enak? Mana dalilnya, Bu? Orang kalau hidupnya mau enak dan matinya mau enak, dia mesti belajar tauhid. Mana ayatnya? Surah Yunus 62-63. Allah berfirman, Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, para kekasih Allah itu aulia, itu wali. Cuman kalau saya sebut wali, pikiran ibu jangan orang yang rambutnya panjang, pakaiannya compang-camping, ya, lusuh, bukan itu. Di Indonesia kalau disebut wali, pikiran orang tukang ngobatin, tukang ngasih wirid, tukang apa lagi, bisa nyembuhin, sakti, kalau dibacok kebal. Bukan, itu pentingnya ngaji. Wali itu bukan itu, ya, wali itu bukan itu. Kenapa di Indonesia wali digambarkan kayak begitu? Karena kita terpengaruh oleh film. Kalau Anda nonton film Wali Songo, bagaimana wali digambarkan di film itu? Film itu menggambarkan wali itu sakti. Kalau ada yang mencelakakan dia, ya, walinya kebal, berantem bisa jalan di atas air. Nah, kalau berantem namanya bukan wali, ya, preman namanya mah. Ya. Kenapa film-film itu menggambarkan wali kayak gitu? Ya, karena produsernya nggak ngaji. Kalau dia ngaji nggak mungkin kayak begitu.
Itulah kerjaan Belanda, merusak sejarah. Kan kita ini cukup lama dijajah. Nah, salah satu cara Belanda menjajah adalah merusak cara berpikir kita. Sehingga yang namanya wali itu adalah orang yang dianggap kayak begitu padahal bukan. Iya. Iya. Kalaupun sakti, yang sakti itu bukan itunya, Bu. Wali itu. Yang sakti itu rohaninya. Disakitin orang sabar. Kalau sholat ikhlas. Kalau sedekah ikhlas. Itu rohaninya sakti. Itu yang disebut sakti. Bukan bisa jalan di atas air. Ya. Kalau digunting, guntingnya patah, rambutnya kagak bisa. Bukan itu wali. Al-Quran punya definisi siapa itu wali, siapa itu kekasih Allah. Apa ciri-cirinya? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu ciri-cirinya. Mereka yang hidupnya nggak mengenal sedih dan nggak mengenal takut. Kenapa nggak sedih? Kenapa nggak mengenal sedih dan nggak mengenal takut? Karena dalam hidupnya cuma ada Allah, punya tauhid. Dan kata Quran, mereka itulah yang amanu wa kanu yattaqun. Mereka itulah orang yang beriman. Iman itu kan tauhid tadi. Akhbirni anil iman. Jibril nanya, apa itu iman ya Rasul? Itu iman. Orang yang percaya sama Allah dan kepercayaannya dengan Allah itu membuahkan apa? Sikap hidup. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada yang membuat dia sedih dan takut. Ini mah teorinya, Bu. Prakteknya mah susah banget. Ya Allah. Nah, dengan tauhid orang hidupnya enak. Contoh simpel. Berapa banyak orang yang nyalek kagak lolos, gila. Stres. Dia udah nyetak fotonya senyum di banner. Masjid-masjid dikasih sejadah. Wow, sembako udah banyak habis. Em-eman. Ternyata yang milih dikit. Itu fotonya yang di banner senyum, akhirnya kepanjangan, keterusan dia. Udah habis pencoblosan tetap senyum. Jadi gila permanen. Nah, kenapa dia bisa gila? Kan akhirnya hidupnya nggak enak. Depresi, stres, kan nggak enak hidupnya. Karena dia nggak punya tauhid. Kalau orang punya tauhid, begitu dia udah ikhtiar dan ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi, dia bilang qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir dari Allah. Ya, ini takdir dari Allah. Dan Allah itu punya sifat kudrah dan iradah. Kudrahnya Allah itu, kehendaknya Allah itu mutlak pasti terjadi. Sementara kehendak saya, iradahnya Allah itu mutlak pasti terjadi. Tapi iradahnya saya itu tidak mutlak, belum tentu terjadi. Nah, itu kalau orang belajar tauhid. Tapi kalau caleg yang nggak belajar tauhid, nggak sampai ke sono pikirannya, udah habis banyak ini katanya. Akhirnya gila kemana-mana pakai jas. Dia kira perapatan itu gedung DPR. Coba, Bu, kesian kan? Itu hidupnya gimana matinya? Orang yang punya tauhid gampang. Ya, begitu dalam hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia bilang iradah Allah itu mutlak, mesti terjadi. Tapi iradah saya, kehendak saya tidak pasti terjadi. Contohnya pemain bola. Pemain bola yang waras, tidak ada pemain bola yang waras kecuali semua yang ada di klub itu 11 orang yang main itu mesti pengen ngegolin bola ke gawang lawan. Betul nggak? Ada nggak pemain bola yang pengen ngegolin ke gawang sendiri? Berarti nggak waras itu. Semua punya iradah memasukkan bola ke gawang lawan. Tapi di tengah pertandingan ya ada takdir yang lain. Terjadi gol bunuh diri. Apa kesimpulan tauhidnya?
Ternyata kehendak pemain bola tidak mutlak. Meskipun mereka mau menggolkan bola itu ke gawang lawan, ternyata ada takdir yang berbeda dari kehendak mereka. Bola itu justru masuk ke gawang mereka. Itu kesimpulan tauhid. Jadi hidupnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut dan tidak sedih. Dan orang yang punya tauhid itu, dia memandang Allah itu sebagai kekasih. Mahbub, kekasih. Nah, kalau kekasih, apapun yang dibuat sama kekasih kan kita seneng dulu, Bu. Bu, ibu diapelin sama pacar. Ya, diapelin sama pacar berjam-jam ngobrol, tapi nggak makan, nggak dikasih jajan. Itu kan lapar, Bu, ya. Lapar nggak, Bu? Tapi nggak ngomel, Bu. Seneng, Masya Allah. Iya. Kecuali udah nikah, beda cerita tuh, makin realistis. Ini saya ceritanya pacaran, orang jatuh cinta. Ya, dicubit sama pacarnya, nggak marah, malah minta nambah lagi dong. Ini mesti dibawa ke visual kayak begitu biar paham. Itu namanya romantis, katanya tuh begitu. Nah, sekarang Allah nyubit ibu, ngasih ujian sama ibu, ngasih musibah sama ibu. Orang yang punya tauhid, dia memandang Allah sebagai mahbub, kekasih. Hidup saya sial banget kayaknya, tapi karena di belakangnya ada Allah, senang. Kekasih saya, terserah dah, begitu maksud saya, Bu. Paham gak, Bu? Malah minta nambah dia. Ya Allah, kasih saya ujian kalau ujian itu membuat saya makin dekat amamu. Begitu. Malah para kekasih Allah, kalau dalam hidup mereka nggak punya ujian, mereka nangis. Jangan-jangan Allah lagi jauh. Coba, Bu. Bu, hebat banget ya, Bu, ya. Lah kita kalau bisa jangan diuji, tapi pengen naik kelas. Agak ada orang yang naik kelas kalau nggak ujian. Ya, kecuali orang dalam. Ya, silakan baca lagi dalam kesempatan yang lain. Dalam kesempatan yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Oke. barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, ia masuk surga. Nah, cukup. Orang yang belajar tauhid, hidupnya enak, matinya enak. Tadi kita sudah bicara hidup, bagaimana para kekasih Allah memandang hidup. Tadi saya sudah jelaskan tadi itu, contoh-contohnya. Sekarang, orang yang punya tauhid, matinya enak. Nabi bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Orang yang mati dalam keadaan dia punya pengetahuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, dia dapat surga. Bu, Bu, hanya orang yang tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang masuk surga. Ya. Kalau orang tidak punya tauhid, dia nggak masuk surga. Jadi kita penting belajar tauhid biar mati kita enak, masuk surga. Ya, Bu, ya. Bu, Masya Allah. Dan jangan berharap bisa kenal Allah saat sakaratul maut kalau lagi hidup kita nggak kenal sama Allah. Jadi kenalnya sekarang. Baca lagi terkait ini. Terkait ini juga berkata Imam As-Salam Dimashqi, in araftahu sakanta wa in jahiltahu taharraf fal muradu ayyakuna wa lam yakun. Jika telah mengenalnya, kau akan tenang. Sebaliknya, jika tidak, kau pasti merasa guncang. Jika kau memang betul telah mengenalnya, pasti yang kau inginkan adalah keinginannya, bukan keinginanmu. Masya Allah, naam, cukup. Coba perhatikan, Bu. Bu. Orang yang kenal Allah, hidupnya enak, matinya enak.
Mudah-mudahan hidup kita enak, mati kita enak. Tadi kita udah ada ayatnya, ada hadisnya. Sekarang perkataan ulama, namanya Imam Arsalan Ad-Dimashqi. Ini orang Damaskus, Bu. Apa beliau bilang, Bu? Inna araftahu sakanta. Kalau kamu betul-betul telah mengenalnya, mengenal Allah, maka hidupmu akan tenang. Sakanta, kau akan tenang. Wa in jahiltahu taharraqta. Tapi jika kau tidak mengenalnya, hidupmu akan guncang. Fal murad an yakuna wa la takuna. Jika engkau memang betul telah mengenalnya, pasti yang kau inginkan adalah keinginannya, bukan keinginanmu. Halo, Assalamualaikum. Agak berat nih kayaknya nih, Bu. Saya perlu jelasin. Coba perhatikan. Orang yang jatuh cinta, dia percaya nggak sama yang dia cintai? Oh, percaya. Ya. Itu makanya ibu kalau nanya suami, Bang, hari ini mau makan apa? Apa jawaban suami? Terserah. Karena dia cinta sama ibu. Dia percaya sama ibu. Jangan ngomel. Lah ibu-ibu kan serah dah. Ngomel. Padahal serah. Itu dia percaya sama ibu, apapun yang ibu pilih adalah pilihannya. Orang yang jatuh cinta tuh begitu, Bu. Sama orang yang demen sama Allah, orang yang mengenal Allah, ya, hidupnya akan tenang. Kenapa tenang? Ya, dia tahu tidak ada daun yang jatuh di alam ini kecuali atas izin Allah. Tidak ada episode dalam hidupnya kecuali di balik episode itu ada keterlibatan Allah. Dia tenang. Selagi Allah yang terlibat, dia tenang. Coba masukkan tuh. Selagi tidak ada dalam episode hidup kita kecuali di belakangnya ada keterlibatan Allah. Nah, selagi yang terlibat Allah, tenang. Iya. Tenang. Karena dia adalah mahbub, kekasih. Dan orang yang betul-betul mengenal Allah, tandanya apa? Yang dia inginkan adalah keinginan Allah, bukan keinginannya. Itu bukan kata saya tuh. Kata orang yang benar-benar udah kenal sama Allah. Namanya Imam Arsalan Ad-Dimashqi. Dia punya kitab namanya Risalatut Tauhid. Risalah Imam Arsalan Ad-Dimashqi. Dia bilang, tanda orang yang kenal sama Allah, apa tandanya? Yang dia inginkan adalah keinginan Allah, bukan keinginan dirinya. Iya. Yang dia inginkan adalah keinginan Allah, bukan keinginan dirinya. Ada ulama yang ngomong begini, Bu. Uridu muradah. Yang kuinginkan adalah keinginannya. Ada lagi yang bilang, uridu alla urid. Aku ingin tidak punya keinginan. Paham gak, Bu? Bu, Assalamualaikum. Hah? Tinggi banget ya? Bagus kalau kita udah sadar itu tinggi. Berarti kita tahu level kita. Ada gimana, Bu? Apa ya? Itu kagak masuk itu berarti. Kalau kita tinggi banget itu, bagus itu, dosisnya masuk. Ada ulama yang bilang uridu muradah. Aku hanya menginginkan keinginannya. Wah, ibu coba ngomong begitu sama suami, ibu. Turun gulanya. Aku hanya menginginkan keinginanmu, suamiku. Wow. Terus ibu bilang, uridu alla urid. Aku kepengen tidak punya kepengen. Maksudnya bagaimana? Ya aku nggak mau punya kepengen, karena kalaupun aku punya pasti kepengenku sama dengan kepengenmu. Wah, coba itu. Nah, itu maksudnya, Bu. Ya,
Masya Allah. Jadi penting nggak belajar tauhid? Penting banget. Oke, halaman berikutnya halaman 44. Silahkan dibaca. Jika salah satu tujuan belajar ilmu tauhid agar syahadat kita sah, lalu apa sebenarnya syarat sah syahadat itu? Mohon dijelaskan. Syahadat atau persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah pertama, membenarkan di hati, tasdikun bil qalbi. Ini berarti bahwa seseorang harus meyakini sepenuhnya kebenaran pernyataan syahadat yang dia lafalkan. Keyakinan ini harus menjadi bagian dari iman yang mendalam, bukan sekadar pengucapan tanpa pemahaman. Kedua, mengikrarkan di lisan. Yaitu mengucapkan syahadat dengan lisan. Ini merupakan ungkapan verbal yang menegaskan iman seseorang. Mengikrarkan syahadat dengan lisan menunjukkan komitmen untuk mengikuti ajaran Islam dan mengakui posisi Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kedua syarat ini harus dipenuhi agar syahadat diterima dan dianggap sah. Tanpa keyakinan di hati, pengucapan lisan tidak memiliki makna yang sebenarnya. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang hanya membenarkan dalam hati tetapi tidak mengucapkan, maka syahadat tersebut belum lengkap. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk memahami dan memenuhi kedua syarat ini dalam perjalanan iman. Oke, baik, terima kasih. Ibu, orang untuk syahadahnya sah, bersyahadatnya sah, dia mesti punya dua. Lisannya mengucap, hatinya membenarkan. Maka sudah sah. Jadi kalau ada orang masuk Islam, dia syahadat dengan lisannya dan hatinya membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia sudah resmi jadi muslim. Ya. Iqraran bil lisan wa tasdiqan bil qalb. Lisannya ngomong, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, dan apa yang dia ucapkan dia yakini, sah, dia jadi muslim. Dan ini perkataan Imam Tajuddin As-Subki dalam Jam'ul Jawami, kata beliau, wal iman tasdiqun fil qalb wa la yu'tabaru illa ma'at talaffuzi bisyahadataini minal qadir. Iman adalah pembenaran di hati. Orang tidak dianggap beriman kecuali pembenarannya di hati itu bersamaan dengan pelafalan dua kalimat syahadat dari orang yang mampu melafalkannya. Bagaimana kalau ada orang yang sejak lahir nggak bisa ngomong? Dia nggak bisa melafalkan asyhadu alla ilaha illallah. Apa namanya? Tuna wicara. Maka dia cukup membenarkan di hatinya dan dia bisa mengganti verbalnya dengan non verbal. Mungkin dia bisa tulis asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, sah. Ya. Tetapi kalau dia mampu mengucapkan normal, bisa bicara, maka dia harus bicara supaya sah syahadatnya. Paham ibu-ibu? Nah, sekarang saya tanya sama ibu-ibu. Kalau ada orang sholat itu rukun Islam yang keberapa, Bu? Yang pertama, sholat yang 5 waktu hukumnya orang yang tidak sholat kan gede banget dosanya, Bu, ya. Bahkan kata Nabi, perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah dia sholat atau tidak. Berarti kalau ada orang yang kagak sholat meskipun dia bersyahadat, dia muslim gak, Bu?
Dia kagak sholat sama sekali. Dia muslim atau kafir? Hah? Yang bilang muslim, yang bilang kafir. Wah, oke. Ini ulama beda pendapat nih. Coba ibu perhatikan halaman yang tadi 44. Ada berapa syarat sah syahadat? Dua. Yang pertama, lisannya mengucap. Yang kedua, hatinya membenarkan. Orang yang sudah syahadat dan membenarkan di hatinya, tapi dia nggak sholat, dia udah sah belum syahadatnya? Loh, tak ulang ya. Untuk sah jadi muslim, makanya ini disusun, bukan sekedar disusun. Ini ada sistematisnya. Ibu bisa pakai jadi rumus. Ada orang yang sudah muslim, maksudnya udah bersyahadat, mulutnya ngucap dan hatinya membenarkan, tapi dia tidak melakukan sholat. Pertanyaannya, dia muslim atau kafir? Tadi katanya kafir. Nah, bagus. Muslim, Bu. Dia muslim, jangan dibilang kafir. Tapi dia nggak sholat, Ustadz, dia nggak melakukan rukun Islam. Nanti ada pembahasan di bab berikutnya. Melakukan sesuatu itu bukan bagian dari syarat sah, tapi syarat kesempurnaan. Dia sah tapi nggak sempurna syahadatnya. Paham nggak? Ya, dia dosa besar, munafik, ya, dan lain-lain. Karena kalau ibu bilang dia kafir, tadi kan ada yang jawab kafir tuh. Suami ibu nggak sholat. Coba, berarti ibu, mohon maaf, hubungan badan sama non muslim malam tadi. Kalau dia nggak sholat, dan pernikahan ibu batal, kan jadi nikah beda agama. Kan ibu bilang kafir. Jadi salah kaidah bisa salah hasil. Ibu mau nikah sama orang kafir? Terus kenapa dibilang kafir? Cuman kan saya mancingnya harus dari pertanyaan. Udah masuk belum ini obat? Ternyata belum masuk semuanya. Sekarang udah masuk, Bu? Jadi kalau ada orang yang berdosa besar, ahli maksiat, jangan langsung bilang kafir. Kalau kita tahu dia bersyahadat, meskipun buktinya cuma KTP, dia muslim, dia saudaramu. Jangan bilang dia kafir. Paham, Bu? Alhamdulillah. Jika fungsi belajar ilmu tauhid adalah agar syahadat kita meningkat dari sekadar sah menjadi sempurna, pertanyaannya adalah, apa saja syarat agar syahadat kita menjadi sempurna? Ditasdikkan bahwa maknanya di hati, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa. Iya, dengerin Bu. Satu, ditasdikkan maknanya di hati, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa makna syahadat itu benar. Diikrarkan dengan lisan, yaitu mengucapkan syahadat secara jelas dan penuh kesadaran. Syahadat yang dilakukan dipahami dengan akal atau nazar, bukan sekadar mengikuti tanpa pemahaman. Memahami syahadat secara menyeluruh sangat penting untuk mencapai kesempurnaan iman dan akhlak seorang muslim. Oke, perhatikan, Bu. Tadi kita bicara tentang syarat sah syahadat. Ada berapa? Dua. Yang pertama, Lisannya mengucapkan, yang kedua, hatinya membenarkan. sekarang agar syahadah kita bukan hanya sah tapi sempurna, syaratnya ada berapa?
4. 1. Hatinya membenarkan. Udah tadi kan? Yang kedua, lisannya mengucapkan. Udah kan tadi? 2. Tapi biar sempurna ditambah 2 lagi. 3. Akalnya memahami apa yang dia ucapkan. Nazar, bukan taklid. Yang terakhir, yang keempat, diamalkan oleh seluruh anggota tubuh. Kalau Islam nyuruh sholat, dia sholat. Kalau Islam nyuruh puasa, dia puasa. Kalau Islam nyuruh zakat, dia zakat. Kalau Islam nyuruh jangan minum minuman keras, dia tinggalin. Islam nyuruh jangan bohong, dia juga jangan bohong. Baru Islamnya sempurna. Berarti orang yang kagak sholat tetap Muslim tapi kagak sempurna. paham sampai sini? Paham. Alhamdulillah. Ada catatan kecil, catatan kaki. Amal bukanlah bagian dari syarat sah syahadat, melainkan sebagai kesempurnaan syahadat. Konsekuensi dari hal ini adalah dosa kecil ataupun dosa besar tidak lantas membuat orang jadi kafir, dengan catatan selagi ada iman pada hati seseorang tersebut. Ini tidak berarti ahli sunnah wal jamaah mentolerir perbuatan dosa. Yang benar adalah kita tengah meletakkan sesuatu sesuai porsinya, bahwa iman adalah satu hal dan amal adalah satu hal yang lain. Amal tidak sama dengan iman. Betapapun demikian, amal adalah bagian dari kesempurnaan iman. Paham gak, Bu? Jadi iman itu beda sama amal. Iman itu babnya iman, amal itu beda. Bukan berarti kita menyepelekan orang yang kagak sholat. Ini Ustadz kok bilang orang yang gak sholat gak kafir, sepele banget sama sholat. Bukan. Ya. Kita meletakkan sesuatu pada porsinya, bahwa orang yang gak sholat dosa besar, tetapi jangan mengeluarkan dia dari Islam. Karena kalau ibu mengatakan orang yang kagak sholat kafir, coba ibu yakin nggak pernah nggak ninggalin sholat? Pernah nggak ninggalin sholat? Berarti ibu pernah kafir kalau mengikuti mazhab yang tadi. Ada loh yang ngejawab kayak gitu. Jamaahnya nanya, suami saya susah banget disuruh sholat. Kata ustadznya, itu suaminya kafir katanya, karena kagak sholat. Kan rusak itu pemahaman tauhidnya. Oke, yang terakhir pertemuan kita halaman 49, silahkan. Ada hal yang membuat sah syahadah, maka pasti ada pula yang dapat membatalkannya. Iya. Saja. Yang pertama, menduakan Allah dalam bentuk tindakan atau fi'li, ucapan atau qauli, keyakinan atau iktikadi, dan perasaan atau hakiki. Oke, cukup dulu. Nah, tadi kan kita bicara ada hal-hal yang membuat syahadat kita sah. Nah, sekarang apa yang membuat syahadat kita bisa jadi batal? Yaitu adalah menduakan Allah dalam bentuk tindakan, fi'il. Ya. Ya. Ibu menyembah patung. Ya. Menyembah patung. Itu bisa rusak syahadat. Dulu Jepang ketika menjajah kita, mereka menyuruh kita setiap matahari terbit mesti hormat ngadep matahari. Nah, Syekh Hasim Asy'ari nggak mau, karena itu merusak akidah. Akhirnya Syekh Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dicari sampai tangan beliau disetrum apa di apa itu. Coba nonton filmnya Sang Kiai, itu ada sejarahnya tuh. Ya. Disuruh membungkukkan badan setiap matahari terbit. Apa tuh namanya ritualnya? Nah, itu nggak boleh, bisa rusak syahadah. Atau qaul, perkataan. Ya. Kita bersaksi bahwa oh ternyata matahari itu adalah Tuhan. Kita ngomong begitu. Atau oh kayaknya Tuhan nggak ada nih. Itu bisa rusak syahadah. Kecuali babnya ta'lim. Ini kan ta'lim, saya mengajarkan. Atau keyakinan, kita meyakini bahwa Tuhan itu banyak.
atau Tuhan itu nggak ada, itu bisa rusak. Atau perasaan kita, ini halus, yang syirik khafi, bahwa ya apa namanya, Allah itu ada duanya dan lain-lain. Ini bisa merusak syahadat. Apalagi yang bisa merusak syahadat? Yang kedua, syak atau ragu-ragu terhadap hal-hal yang harus diimani. Kamu beriman nggak Quran itu dari Allah? Iman nggak ya? Kayaknya enggak deh. Mood saya lagi nggak bagus. Wah, itu bisa rusak syahadatnya. Ya, kamu beriman nggak sama Allah? Iman sih, tapi 80% deh. Oh, enggak, rusak syahadat. Iman tidak boleh 80%, harus 100%. Yang ketiga, apa yang membuat syahadat kita rusak? Kita menyangkal diri kita ini adalah makhluk yang dijadikan Allah. Kita berkeyakinan kita ini tercipta sendiri. Nah, itu rusak syahadat. Kenapa bisa rusak? Apa hubungannya? Begini, nanti dalam proses pembuktian Tuhan, iman, kita akan belajar bahwa adanya makhluk bukti adanya khalik. Adanya ciptaan menunjukkan ada penciptanya. Nah, kalau ibu merasa bahwa ibu tidak dicipta, gimana cara ngebuktiinnya? Maka rusak syahadatnya. Ya. Meja ini ada, berarti ada yang pembuat meja, betul nggak? Betul nggak, Bu? Apakah pembuat meja sama dengan meja? Tidak mungkin. Pembuat meja mesti beda dari meja. Ya. Nah, kita ada nggak yang menciptakan kita? Ada. Namanya Allah. Apakah Allah sama dengan kita? Tidak. Nah, kalau ada orang yang mengatakan saya lahir dari batu, manusia lahir dari evolusi alam semesta, bukan dari Tuhan. Dia tercipta dengan dirinya sendiri. Ya, dia gesek-gesek ke dinding hamil. Seperti pemahaman naturalisme, dia menganggap alam ini tercipta sendiri, bukan karena Tuhan. Natur alamiah, itu rusak syahadatnya. Yang keempat, dia tidak mengisbatkan zat Allah, yaitu tidak mengakui keberadaan dan keesaannya, maka rusak syahadatnya. Hal-hal ini menunjukkan pentingnya keteguhan dalam iman dan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Menyadari apa yang dapat membatalkan syahadat adalah langkah penting untuk menjaga keutuhan iman dan memelihara hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kira-kira ada pertanyaan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya kafir, ateis, sama agnostik? Kafir, Ateis sama agnostik. kafir, kaf, fa, ro, maknanya penutup. Mungkin dari sini ada kaitan dengan istilah kafir. Kafir apa kafir? Iya, penutup, sampul. Kafir adalah orang yang menutup hatinya dari mempercayai Allah. Dalam istilah berikutnya, orang kafir itu adalah orang yang nggak beriman nama Allah, namanya kafir. Dia punya Tuhan, tapi Tuhannya bukan Allah. Dia tidak percaya bahwa Allah itu Tuhannya. Boleh jadi dia percaya yang lain Tuhan, tetapi bukan Allah Tuhannya, itu kafir. Ada lagi namanya ateis atau agnostik, orang yang nggak percaya Tuhan sama sekali. Siapapun yang mengaku Tuhan, dia nggak percaya. Dia nggak percaya Yesus, dia nggak percaya Allah, dia nggak percaya Buddha, dia nggak percaya. Udah, dia nggak percaya adanya Tuhan. Tuhan tidak ada. Nah, itu ateis namanya, agnostik. Ya. Ustaz, tadi Ustaz ada menyinggung kalau misalkan kita dari ujian yang datang darimu, kita meminta ujian sebagai bentuk apa tadi Ustaz? Sebagai nah itu
Bagaimana kalau misalnya ternyata tidak sanggup menjalani Ustaz? Oke, enggak, ya. Tadi ada bahasa Robi'ah Al-Adawiyah, dia seorang kekasih Allah yang perempuan. Jadi yang jadi kekasih Allah itu bukan cuma laki-laki, Bu. Ibu-ibu juga bisa. Malah ibu-ibu lebih berpotensi karena baca wiridnya lebih rajin. Ya. Cuman jadi kagak jadi karena sering ngomel. Padahal dikit lagi jadi wali, Bu. Coba lihat ibu-ibu, mau ngaji wirid, habis duha wirid, tahajud wirid, malam Jumat wirid, apa aja ada wiridnya. Udah mau jadi wali. Tapi karena ngomelin suami, nggak jadi. Ya. Nah, kata Robi'ah, ya Robi'ah ini nggak punya suami. Karena padahal udah ada yang ngelamar dia, namanya Imam Hasan Al-Basri, ulama besar, tapi dia nggak terima karena hatinya sudah terlalu penuh tentang Allah sampai dia tidak punya ruang cinta untuk makhluk. Wah, ini bukan cetakan kita ini, saya cuma menceritakan ya, saya cuma menceritakan sampai dia punya ungkapan tadi, ya kalau saya beribadah karena takut ini neraka, masukin aja saya, nggak apa-apa. Kalau saya beribadah karena pengen surga, jangan kasih. Ini sebenarnya ungkapan cinta, ya. Atau ada ulama yang kalau dia tidak didapat ujian dalam 24 jam dalam satu hari, dia tidak ada hal yang membuat dia sedih, ada yang membuat hatinya tergores, ada yang membuat hatinya nggak enak, dia justru bertanya jangan-jangan dia lagi jauh sama Allah. Karena begini sebenarnya, orang itu bisa terkoneksi ke Allah ketika dia di titik lemah, jauh lebih mudah daripada ketika dia di titik yang di zona nyaman. Saya kasih contoh, ibu lebih khusyuk mana? Sholat lagi ada uang atau nggak punya uang? Mungkin kalau ada uang ibu sholatnya nyaman tapi belum tentu khusyuk. Mukenanya bahannya sutra, ruangannya AC, interiornya estetik, nyaman tapi belum tentu khusyuk. Mungkin lagi sholat, Allah cakep juga interiornya. Paham maksudnya? Tapi kalau lagi nggak ada uang, coba takbirnya aja beda. Allah. Jadi umumnya manusia, ini umumnya kita lebih, kadang-kadang kita lebih bisa ngerasa Tuhan itu ada kalau kita lagi susah. Umumnya begitu. Begitu kita lagi seneng, kita lupa. Lagi makan, duit punya, itu kan nggak mikir tuh, bahkan kita sering nggak habisin karena bagi kita makan ayam itu mah biasa. Tapi kalau lagi nggak ada uang, Bu, ya Allah, mungkin ngebayangin nggak ada uang juga kita susah saking biasanya punya uang. Paham maksud saya? Coba ngomong sama orang yang tidur di kolong jembatan, di jalan, mikir nggak gimana sehari-hari mereka? Nah, kalau ada orang susah yang kagak kenal Tuhan, itu mah kelewatan. Udah susah tapi nggak connect ke Allah, itu sombong amat, kata Mandra. Nah, umumnya manusia begitu. Coba lihat orang naik pesawat Critical 11. Itu kalau pesawat lagi turbulensi, coba yang terdengar apa di pesawat? Allahu Akbar, ya Allah, Allah, ya nggak, Bu? Kan ditemuin tuh black box, ketika dibuka rekamannya semua isinya penuh itu. Orang ngomong Allah. Begitu landing selamat, tetap aja gosip. Tetap aja nggak sholat. Umumnya orang ingat Allah kalau lagi susah. Makanya
ulama tadi saya cerita, kalau dia nggak menemukan susah dalam hidupnya, dia curiga, jangan-jangan dia lagi jauh sama Tuhan. Bukan dia nantengin susah, kasih saya susah, enggak. Itu apa? Sensitivitas perasaan dia sebagai orang yang udah pernah deket. Saya kira itu. Ada yang lain? Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan nanti bulan depan. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma dallana ala man yadulluna 'alaika wa usilna ila man yusiluna ilaika. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا